Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Dewianti, NIM 10.211.9067 dari kelas HTNC. Langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu uraikan poin-poin penting tentang perbandingan ketatanegaraan pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat OKI. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu sistem ketatanegaraan Arab Saudi, Mesir, dan Qatar. Yang pertama yaitu sistem ketatanegaraan Arab Saudi. Saudi Arabia adalah suatu negara yang berbentuk kerajaan. Walaupun Saudi Arabia merupakan negara Islam, namun Saudi Arabia itu tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Saudi Arabia adalah sistem pemerintahan monarki absolut, yang berarti kedaulatan mutlak itu berada di tangan raja, yang dimana raja memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem ketatanegaraan Mesir. Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik dengan kepala negara yaitu seorang presiden. Kebudayaan Mesir didominasi dengan kebudayaan Islam yang kental, sehingga dijadikan sebagai penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab. Semenjak Mesir masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, Mesir seringkali mengalami pergantian rezim sehingga saat imperialisme Inggris masuk dan mendirikan suatu pemerintahan boneka, yaitu berupa struktur kerajaan. Yang ketiga yaitu sistem ketatanegaraan Qatar. Qatar merupakan negara Islam dengan akar Muslim dan menjadikan Islam sebagai agama resmi dari Qatar. Namun dalam undang-undang nasional dan hukum di Qatar itu tidak memberlakukan larangan bagi penganut agama lain untuk melakukan kegiatan keagamaan, karena di sini masyarakat Qatar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan juga kebebasan beragama. Adapun yang menjadi sistem pemerintahan di Qatar yaitu berlandaskan syariat Islam, dan untuk masyarakat non-Muslim itu juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dapat kita lihat di sini bahwa ketiga negara ini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun ketiga negara tersebut menjalin kerjasama yang sangat baik antar negara. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana pandangan Anda terkait sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia? Jelaskan kelebihan dan kekurangan serta relevansinya pada sistem ketatanegaraan di dunia. Untuk Indonesia saat ini itu menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada pada rakyat, sehingga segala jenis perjalanan pemerintahan baik itu dari sistem eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu harus sesuai dengan keinginan rakyat. Namun menurut saya di sini sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu tidaklah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, karena seringkali apa yang menjadi suara rakyat atau keinginan rakyat itu tidaklah didengar dan bahkan dibungkam. Lantas dari mananya kedaulatan tertinggi itu berada pada rakyat. Adapun yang menjadi kelebihan yaitu yang pertama masa jabatan yang lebih pasti dengan jangka waktu tertentu yaitu 5 tahun. Yang kedua yaitu penyusunan program kerja kabinet yang lebih mudah
karena disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu di mana sistem pertanggungjawaban itu sangatlah kurang dan tidak begitu jelas. Yang kedua yaitu pengawasan rakyat yang lemah, dan yang terakhir yaitu pengaruh rakyat dalam pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara itu kurang mendapatkan perhatian. Untuk uh, sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu sistem ketatanegaraan presidensial, yang dimana kepala negaranya yaitu seorang presiden yang hanya memiliki jabatan yang hanya memiliki masa jabatan yaitu selama 5 tahun dan 2 periode untuk memimpin. Ini dilakukan untuk meminimalisir kekuasaan yang terlalu lama, berbeda dengan sistem parlementer yang dimana kepala negara itu bisa 2 kepala negara yaitu presiden dan perdana menteri. Sehingga di sini kepala negara yang terpilih itu haruslah bisa memegang amanah dan juga amanah dari rakyat, dan juga harus sesuai dengan hukum Islam, yang dimana pemerintah itu haruslah jujur, adil, amanah, dan juga ia bisa menjadi tauladan bagi rakyatnya, karena apapun yang menjadi keputusan pemerintah itu dipatuhi oleh rakyat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.